Bahasa tidak pernah mempunyai satu artian definitif. Hal ini ditimbulkan bahasa bersifat multidimensional. Dalam artian bahasa dapat dipandang melalui banyak sekali sisi. Sesuai perspektif komunikasi, bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi. Keluarga dibangun di atas kerangka bahasa, begitu juga warga serta bangsa. Pendapat Stuart, bahasa adalah esensi komunitas. Oleh karena itu, segala ekspresi individual dan kolektif dalam warga tidak lepas dari konstruk bahasa. Dari perspektif budaya, bahasa adalah alat ekspresi kultural. Bahasa adalah medium kreatif manusia dengan segala bentuknya. Aneka macam bentuk produk budaya direpresentasikan dalam bentuk bahasa. Seseorang dapat tahu budaya melalui kajian bahasa. Bahkan seseorang mampu menentukan karakter diri serta komunitasnya menggunakan pemahaman struktur bahasa yang digunakan sehari-hari. Dengan demikian, seseorang bisa bercermin dengan bahasanya. Selanjutnya, dari perspektif kekuasaan bahasa ialah medium kekuasaan. Bahasa bisa digunakan untuk mendirikan kekuasaan dan sekaligus dapat meruntuhkan kekuasaan. Oleh karena itu, bahasa bukan entitas otonom dan netral yang lepas dari penuntunnya. Bahasa pada pandangan ini dipahami menjadi sarana penutur agar terbentuk subjek tertentu dengan tujuan eksklusif. Dengan kata lain, bahasa adalah sarana pembentuk kekuasaan oleh penutur yang ditunjukkan pada kawan tuturnya. Pada paradigma kritis, setiap bahasa yang muncul pada bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, lumrah, dan netral, namun merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Tiada istilah tanpa rencana, ihwal sepele apapun merupakan bentuk perseteruan kekuasaan itu. Dengan demikian, setiap analisis ihwal selalu dikaitkan menggunakan dimensi kuasa. Tugas analisis tersebut mengkritis kekuasaan yang tersembunyi dalam teks-teks bahasa. Dari gambaran singkat itu bisa diperoleh pemahaman bahwa kajian bahasa tidak mampu lagi menempatkan bahasa pada sisa tertutup, tetapi wajib menempatkannya pada konstelasi kekuasaan. Analisisnya akan selalu menganggap bagaimana ideologi atau kekuasaan yang berkonstruksi dalam bahasa yang digunakan. Pemimpinan adalah cara-cara pemimpin memengaruhi, mengajak, mengatur, memberdaya masyarakat yang dipimpin untuk mengerti, menyikapi, memiliki, melihat misi bersama sebagai akibat semua jajaran digetarkan dan gerakan untuk ikut. Memberikan yang terbaik bagi terwujudnya visi dan misi bersama atas dasar falsafah. Cara mengandung arti seni dan metode, walaupun cara-cara perlu, ternyata pribadi pemimpin sangat penting dalam memilih. Seperti yang dikatakan oleh Leighton Ford, kepemimpinan pertama-tama bukanlah sesuatu yang dilakukan seseorang, tetapi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, apapun kemampuan yang memiliki para pemimpin, pada akhirnya yang menentukan kepemimpinannya adalah pribadinya sendiri. Memengaruhi, mengajak, mendorong, mengatur, serta memberdaya akhirnya sangat dipengaruhi oleh pribadi pemimpin. Keterampilan dan teknik mempengaruhi orang lain memang dibutuhkan, namun keterampilan dan teknik saja tidak cukup. Karena tidak mudah membuat seseorang untuk mengikuti keinginan orang lain, baik itu pasif juga aktif. Jikalau sekedar mengandalkan teknik, diperlukan kekuatan spesifik yang membuat orang lain suka, ikut, dan berperan. Seseorang pemimpin diikuti bukan karena terpaksa atau terbujuk, melainkan karena sukarela. Dwight Eisenhower mengatakan, kepemimpinan sudah ada seni menghasilkan orang melakukan sesuatu memakai cara-cara yang kita lakukan, namun dengan penuh kerelaan. Seorang pemimpin artinya seseorang yang didengar, diikuti, dan ditaati dengan sukarela. Kekuatan khususnya setiap pemimpin tentunya berbeda. Pada teori-teori kepemimpinan, kekuatan khusus itu biasanya disebut menjadi kekuasaan atau disebut otoritas.
Otoritas yang menjadi andalan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya sangat menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan orang tersebut. Dalam bahasa Jawa terdapat suatu peribahasa yang berbunyi aji ning diri ana ing latih. Maksud dari peribahasa tersebut adalah bahwa keselamatan jiwa dari setiap manusia sangat tergantung pada bagaimana seorang dalam menjaga kepandaian bertutur kata. Peribahasa tersebut memiliki makna yang sama dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yakni salamatul insani fi hifdil lisani. Artinya, keselamatan manusia sangat tergantung pada kepandaian dalam menjaga lisan dan ucapannya. Berarti, hal ini menunjukkan bahwasanya ucapan dan bahasa sangat penting dalam peran kehidupan setiap manusia. Selanjutnya adalah dalam melalui bahasa, seseorang dapat melakukan apapun sesuai dengan peran sosialnya. Namun, melalui bahasa juga seseorang dapat mengalami berbagai konflik yang bersangkutan dengan orang lain hingga dapat menyebabkan seseorang kehilangan kedudukan dan kekuasaannya. Dalam perspektif kritis, peranti kebahasaan yang digunakan secara intensif dapat sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti halnya bahasa yang digunakan oleh Presiden Soeharto pada rezim Orde Baru. Namun, penggunaan bahasa seringkali dapat menimbulkan konflik bahkan delegitimasi apabila peran yang dilakukan tidak sesuai dengan posisi tersebut. Kita mengambil contoh dalam kasus Gus Dur yang gagal dalam membangun kekuasaan politik disebabkan kesalahan penggunaan bahasa di mana cenderung tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebagai presiden. Contohnya, Gus Dur seringkali menciptakan isu tentang menjelekkan Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI, dan Polisi Republik Indonesia, yaitu Polri, menyindir para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, membekukan Partai Golkar, dan berbagai macam lainnya. Ungkapan kebahasaan yang dilontarkan Gus Dur sangat tidak semestinya disampaikan oleh beliau karena bertentangan dengan peran yang dijalankan sebagai presiden. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Raharjo, kegagalan Gus Dur dalam membangun kekuasaan politiknya karena sifat spontanitas dalam berwacana atau berbahasa, kurang terjaganya konsistensi antar wacana, banyaknya pernyataan yang saling bertentangan, dan tidak ada korespondensi antara pernyataan dan kenyataan. Dengan kata lain, Gus Dur kurang mampu memanfaatkan kekuatan bahasa dalam membangun wacana politik. Kesalahan-kesalahan itulah yang pada akhirnya digunakan oleh pahlawan politik untuk melengsarkan jabatan Gus Dur dari kursi presiden. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, bahasa adalah medium kekuasaan. Bahasa bisa digunakan untuk menciptakan kekuasaan serta sekaligus bisa untuk meruntuhkan kekuasaan. Dengan demikian, bahasa bukan entitas otonom serta netral yang lepas dari penuturnya. Dengan istilah lain, bahasa adalah sarana pembentuk kekuasaan oleh penutur yang ditujukan pada kawan tuturnya. Oleh karena itu, bahasa, kata, atau istilah mempunyai arti yaitu kuasa atau kekuatan. Yang kedua adalah kekuasaan adalah sebuah daerah strategis. Kawasan terjadinya korelasi yang tidak setara antara yang bertenaga dan yang lemah. Hal ini sesuai dengan ungkapan di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Kekuasaan tidak melulu atau tidak boleh selalu diklaim menjadi wahana yang negatif, sesuatu yang menolak, sesuatu yang menekan, dan sesuatu yang menegasikan. Kebalikannya, kekuasaan ialah sesuatu yang produktif. Yang ketiga, praktik interaksi antar posisi atau kedudukan dalam peranata sosial dipandang menjadi dialekta kekuasaan antara pihak yang mendominasi dengan pihak yang didominasi. Yang keempat, melalui bahasa, seseorang bisa melaksanakan peran sosialnya dengan baik sesuai dengan posisi yang didudukinya. Menggunakan kata lain, melalui bahasa, seseorang bisa menciptakan kekuasaannya. Namun, melalui bahasa juga, seseorang bisa mengalami perseteruan dengan orang lain, bahkan bisa kehilangan kekuasaannya.